Oke, coba kita pikirin deh. Robotika itu kan udah mengubah banyak banget hal ya, dari pabrik sampai rumah sakit. Nah, tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau robot masuk ruang kelas? Ini bukan lagi sekedar materi pelajaran loh, tapi bisa jadi alat yang benar-benar mengubah cara kita belajar selamanya. Gimana kalau guru kamu berikutnya itu robot? Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya. Tapi tahu nggak sih, pertanyaan ini tuh makin hari makin jadi kenyataan. Ini bukan lagi soal imajinasi doang, tapi udah jadi perdebatan serius tentang masa depan pendidikan kita. Dan faktanya, ini tuh udah kejadian. Tapi, buang jauh-jauh udah bayangan robot humanoid canggih kayak di film-film. Kenyataannya, robot di kelas tuh seringnya jauh lebih simpel dan praktis. Ya kayak gini nih, kit robot bertenaga surya yang bisa dirakit sama siapa aja. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama, robot mulai masuk kelas. Nah, di sini kita bakal lihat gimana robot itu udah bukan lagi sekedar mainan, tapi bener-bener jadi alat yang, wow, transformatif banget. Alat yang mengubah cara guru ngajar dan siswa belajar di seluruh dunia. Nah, ini dia nih pergeseran utamanya. Robot itu bukan lagi cuma jadi topik yang dipelajarin, tapi udah jadi alat buat belajar. Paham kan bedanya? Ini perubahan yang gede banget. Dari yang tadinya robot itu cuma materi pelajaran, sekarang jadi partner buat belajar. Sekarang, yuk kita lihat sisi yang lebih canggihnya lagi. Ini bagian kedua, alat belajar berteknologi tinggi. Kita bakal intip aplikasi-aplikasi keren di dunia nyata. Dari asisten guru berbasis AI yang nggak pernah capek, sampai laboratorium virtual yang bisa hemat biaya jutaan dolar. Siap-siap ya, ini canggih banget. Coba dibayangin, di negara-negara kayak Jepang dan Finlandia, udah ada loh asisten guru AI di kelas. Robot ini tuh nggak pernah capek, sabar banget ngejawab semua pertanyaan murid, bisa ngasih latihan tambahan kapan aja, bahkan bantu ngecek PR. Dan yang paling keren, dia bisa nyesuaiin cara ngajarnya buat tiap murid, personal banget. Nah, beda lagi ceritanya di Amerika Serikat. Di sana, mahasiswa teknik bisa masuk ke lab virtual. Mereka bisa ngerancang, ngebangun, bahkan ya ngehancurin prototipe robot tanpa keluar biaya sepeser pun. Ini bukan cuma soal hemat uang jutaan dolar ya, tapi juga ngasih kebebasan buat mereka buat berekspresi, buat berkreasi, tanpa perlu takut ngerusakin alat yang mahal. Jadi kita lihat ada dua pendekatan yang keren banget di sini kan. Di satu sisi ada asisten AI yang fokus ke pembelajaran personal, bikin kerjaan guru juga jadi lebih efisien. Nah, di sisi lain ada lab virtual yang bikin eksperimen jadi aman dan murah. Tapi ujung-ujungnya tujuannya sama, bikin pendidikan yang berkualitas itu bisa dijangkau sama lebih banyak orang. Oke, setelah kita lihat yang canggih-canggih tadi, sekarang kita coba lebih membumi sedikit ya. Ini bagian ketiga, pendidikan STEM dalam aksi. Gimana sih robotika ini diterapin sehari-hari, terutama buat bikin pelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika, atau yang kita kenal STEM, jadi lebih seru dan hidup buat para siswa. Dan ini poin pentingnya, robotika di sekolah itu bukan cuma soal AI yang super canggih. Ini tuh soal akses yang merata, soal demokratisasi. Tujuannya simple, gimana caranya kita bisa bawa skill STEM yang penting banget ini ke semua kalangan, ke semua komunitas, nggak peduli latar belakang mereka apa. Yuk kita lihat contoh nyata dari negara kita sendiri, dari Semarang. Di sana mereka sadar satu hal yang krusial banget. Sebelum teknologinya nyampe ke murid, gurunya dulu yang harus diberdayakan. Betul kan? Karena gurulah gerbang utamanya. Caranya gimana? Simple tapi super efektif. Praktek langsung. Jadi bukan cuma baca teori dari buku, para guru ini beneran turun tangan, ngerakit, dan nyobain robotnya sendiri. Dengan begitu, mereka jadi ngerasain langsung gimana cara kerjanya dan pastinya jadi lebih pede buat ngajarin ke murid-muridnya. Terus hasilnya gimana? Luar biasa. Semua guru yang ikut, semua loh, bilang minat mereka ke STEM jadi naik. Bahkan hampir 3/4-nya bilang minatnya sangat meningkat. Ini bukti nyata kalau praktek langsung itu emang cara paling jitu buat ngebakar semangat. Dan semangat ini tentu aja nggak berhenti di guru-gurunya doang. Kalau gurunya udah semangat, energinya itu pasti nular ke seisi kelas. Nah sekarang kita lihat dampaknya ke para siswa. Coba lihat angka ini deh. Di program yang mirip di Jati Agung, pengetahuan siswa soal konsep STEM itu naik rata-rata 62,1%. Bayangin, peningkatannya lebih dari setengah. Ini bukan lagi soal suka atau nggak suka ya. Ini peningkatan pengetahuan yang benar-benar nyata dan bisa diukur. Oke, idenya kedengeran keren banget ya. Tapi tentu gak semuanya mulus. Di dunia nyata ada tantangannya. Jadi di bagian 4 ini, kita bakal bahas rintangan di dunia nyata. Ada beberapa halangan besar yang perlu kita hadapi bareng-bareng. Pada dasarnya ada dua masalah utama.
Pertama, udah pasti, biaya. Kit robotik itu kan nggak murah ya. Kedua, dan ini sama pentingnya, kurangnya guru yang terlatih. Ya, nggak bisa dong kita harapin semua guru langsung jago teknologi gitu aja tanpa ada pelatihan yang pas. Tapi tenang, setiap tantangan pasti ada solusinya. Buat masalah biaya, kuncinya ada di kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta misalnya. Terus buat ngatasin kurangnya guru yang terlatih, ya jawabannya adalah program pelatihan bersertifikat yang benar-benar bisa ngasih skill baru buat para guru. Oke, kita udah lihat potensinya, contoh nyatanya, sampai tantangannya juga. Terus, tujuan akhirnya apa sih? Nah, di bagian terakhir ini kita akan lihat jalan ke depan. Visi masa depan di mana robot jadi bagian yang gak terpisahkan dari dunia pendidikan. Visinya sebenarnya simpel aja. Robot itu nantinya bukan lagi barang aneh atau spesial, tapi jadi alat yang standar di setiap kelas. Ya, sama kayak papan tulis atau mikroskop. Jadi alat yang bikin belajar lebih interaktif, lebih personal, dan yang paling penting, lebih relevan sama tantangan di masa depan. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin semuanya. Coba bayangin deh, seorang siswa di Indonesia bisa kerja bareng, bikin proyek robot sama siswa di belahan dunia lain. Mereka bukan cuma belajar coding loh, mereka juga belajar kolaborasi, belajar tentang budaya lain. Nah, disitulah kekuatan sejati dari teknologi ini. Jadi kita udah lihat perjalanannya ya, dari yang tadinya cuma fiksi ilmiah, sekarang jadi kenyataan di kelas. Dari AI super canggih, sampai kit sederhana yang bisa memberdayakan siapa aja. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi bagaimana kita akan menyambutnya. Revolusi pendidikan udah di depan mata kita. Jadi gimana? Kamu siap?